Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Rahmat dan Bu Marianti. Anak-anak semuanya, bagaimana kabar hari ini? Tentu baik, bukan? Umar, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Umar sehat selalu. Bagaimana untuk Pak Ahmad juga sehat ya Pak? Iya, saya juga dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Anak-anak, kita masih diberi kesehatan. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan ya. Dengan menjaga kesehatan itu, taati protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini ya. Pakai masker ya, cuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir minimal 20 detik, kemudian selalu jaga jarak ya. Hindari kerumunan. Ya. Jangan lupa berolahraga, jangan malas-malasan ya, makan ya. makanan yang bergizi seimbang. Jangan malas ya anak-anak, tetap berolahraga ya. Ya, anak-anak semuanya, di samping itu kita diberikan kebahagiaan punya ayah, punya ibu ya Bu ya. Iya. Kita harus taat dan patuh padanya, hormat ya, harus ya. Nah, anak-anak semuanya, sekarang kita lanjut belajar kita bersama-sama. Kita awali dulu ya dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai selesai. Nah, anak-anak semuanya, yuk kita lanjutkan belajar kita pada tema yang kelima tentang cuaca. Subtema yang kedua tentang perubahan cuaca. Dan kali ini kita akan belajar pada pembelajaran yang ke-6. Nah, tentu kita punya tujuan. Nah, tujuan belajar kita hari ini yang pertama, nanti dengan kerja kelompok, siswa dapat menjelaskan dan menuliskan pentingnya sikap bersatu dalam keberagaman dalam kehidupan sehari-hari dan di lingkungan sekitar dengan keluarga. Yang kedua, dengan membaca, siswa dapat menjelaskan makna atau istilah yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca secara lisan atau tertulis dengan benar. Yang ketiga, dengan presentasi, siswa dapat menyusun informasi tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia dalam bentuk kalimat efektif dan benar. Yang keempat, dengan benda konkret, siswa dapat membandingkan dua pecahan berpenyebut sama dengan benar. Yang terakhir, dengan benda konkret, siswa dapat menyajikan perbandingan dua pecahan penyebut sama dengan tepat. Nah, anak-anak semuanya, supaya tujuan tercapai, yuk ikuti pembelajaran ini dengan penuh semangat. Karena dengan semangat pasti bisa. Nah, anak-anak semuanya, saat ini musim hujan ya Bu Mari. Iya. Pagi itu hujan masih turun rintik-rintik. Kemarin kita ikut hujanan ya Pak? Iya. Pulang ya Pak? Cuaca seperti sudah berlangsung sejak tadi malam itu cuaca hujan. Nah, hari ini Siti dan teman-temannya punya janjian untuk bertemu di rumahnya Beni. Maka mereka pun menuju ke rumahnya Beni dengan menggunakan payung supaya tidak terkena air. Mereka ke rumah Beni itu akan membuat alat peraga Pak? Iya, akan ada tugas untuk membuat alat Iya. peraga. Mereka akan bekerja sama bersama-sama membuat alat peraga. Nah, ini anak-anak, ini teman-teman sedang berangkat. Sesampainya di rumah Beni, ternyata ada satu teman yang belum tiba. Ada satu teman yang belum tiba. Nah, siapa? Edo. Ya, Edo ternyata terlambat datang. Nah, setelah tunggu lama, menjelang siang, Edo baru tiba di rumahnya Beni. Karena Edo menunggu Hujannya reda. Hujannya reda ya. Kalau teman-teman yang lain tadi pakai payung, Edo tidak, karena menunggu hujannya sampai reda.
mungkin itu nggak punya payung mungkin. Iya, nggak punya jas hujan juga. Ya, kalau hujan-hujanan nanti jadi basah semua akhirnya jadi salah gitu ya. Nah, anak-anak semuanya, yuk kita perhatikan, kita baca yuk percakapan dari teman-teman kita ya. Ini akan saya baca dengan Mariati secara bergantian ya Bu ya. Yang pertama saya ya. Perhatikan baik-baik. Mengapa kamu baru datang Ibu? Kami menunggumu sejak pagi. Maaf, saya menunggu jam kerja. Payung saya ketinggalan di sekolah kemarin. Saat pulang sekolah, cuaca sudah cerah. Jadi, saya tidak ingat kalau bawa payung. Oh, begitu. Kamu ingat tugas membawa barang bekas kan? Tentu saya ingat. Ini barang bekasnya. Teman-teman, barang-barang bekas sudah kita bawa. Lalu, apa yang akan kita buat? Kita akan membuat alat peraga pecahan. Nanti kita berbagi tugas yang sesuai kemampuan masing-masing. Saya suka menggambar. Saya yang menggambar bagian-bagian pecahan. Saya suka menggunting. Nanti saya yang menggunting gambar-gambar pecahan. Saya suka mewarnai. Nanti saya yang memberi warna pada alat peraga kita. Saya yang bertugas menempel dan menulis. Saya membantu Siti menggunting gambar kotak. Baik, kalau begitu saya membantu Udin menggambar bagian-bagian pecahan di kardus bekas. Nah, Beni dan teman-teman bekerja sama membuat tugas alat peraga pecahan. Setiap anggota kelompok memiliki kemampuan yang berbeda, namun mereka bersatu menyelesaikan tugas tersebut. Nah, anak-anak semuanya, tentu anak-anak juga pernah punya tugas kelompok ya Bu ya, yang harus diselesaikan bersama-sama. Masuk sekolah ya Pak? Ya. Nah, sekarang kamu mengingat tugas kelompok dulu yang pernah kamu kerjakan, yang pernah kamu lakukan. Nah, ini tulis tulis tugas kelompok yang pernah kamu kerjakan. Tulis juga alasan pentingnya bersatu dalam keberagaman. Tugas kelompoknya apa? Ya. Kemudian peranan itu apa? Tugasmu apa dari kelompok itu? Ya, ditulis di sini. Misalnya ini tugas kelompoknya membuat tadi ya Bu ya, membuat alat peraga pecahan. Nah, tugasku menggunting kardus misalnya dan seterusnya ya, beberapa tugas ini. Nah, kemudian kamu berikan alasannya ya, bersatu dalam keberagaman itu tugas itu penting ya, dalam melaksanakan tugas itu penting. Kenapa alasannya? Tuliskan di sini ya. Mungkin alasannya apa? Mungkin alasannya supaya pekerjaan menjadi ringan, atau mungkin tugasnya biar cepat selesai, menjalin kerjasama dan sebagainya lah. Dan sebagainya, masih banyak lagi ya. Silakan kamu tuliskan di sini. Nah, anak-anak semuanya, ini alat peraga yang dibuat oleh teman-teman tadi, Beni dan kawan-kawan tadi. Nah, ini ya Bu Maria. Ini alat peraga untuk pecahan setengah. Biasanya satu ya Bu Maria. Kemudian dipotong menjadi 2 bagian. Dan dikasih tali. Ya bagus sekali. Ini nilainya setengah atau separuh dari 1 bagian. Ya, jelaskan ya. Kalau kita bandingkan, besar yang mana ini? Wah, besar yang 1 ya Bu ya. Karena yang setengah separuhnya ya. Kemudian ini kreasi alat peraga untuk pecahan 1/4, 2/4 dan 3/4. Ini 1/4, 1 bagian dari 1 benda yang dibagi 4 ya Bu ya. Ini 1 bagian saja. Ya, ini 2/4. Ini 2 bagian dari 1 benda yang dibagi 4.
Sedangkan ini adalah 3/4 ya. Jadi merupakan 3 bagian dari satu benda yang dibagi 4 sama besar. Nah, kemudian ini ada kreasi baru lagi dari temanmu yang lain. Ini 1/3 dan 2/4. Yang ini 1/3 bagian. Jadi satu utuh dipecah, dipotong menjadi 3 ya. Nah, ini 1 bagian. Nah, badan yang ini 2/3 atau 2/3 itu. Nah, ini 2/3. Ini salah ini. Iya. Harusnya 2/3 ya. Tapi di bawahnya udah betul ya nak? Ya, ini udah iya, betul. nilainya 2/3. Ini 2/3. Jadi 2 bagian dari satu benda yang dibagi 3. Nah, anak semuanya sekarang kita pakai. Dipakai ini. Ya, yang ini tadi 1/4, ini 2/4. Besar mana coba? Ya, besar mana? Gampang Pak, itu kelihatan bendanya konkret Pak ya. Iya. Karena bendanya konkret kelihatan. Nah, sekarang kan kita juga bisa melihat dari sini Bu. Tadi waktu di pembelajaran 5, kalau penyebutnya sama, iya, pembilangnya yang lebih besar, maka nilainya lebih besar. Kan kemarin gitu ya Bu ya. Kalau ini kan penyebutnya sama ya Bu ya. Iya. Kita perhatikan ini penyebutnya sama. Nah, ini coba sekarang kita lihat yang kedua, 3/4 sama 2/4. Ini penyebutnya sama 4. Iya. Pembilangnya lebih besar 3. Berarti besar mana? Jadi kalungnya tidak, karena 3 bagian ya. Nah itu memberi tanda Pak. Iya. Ya, anak-anak jangan lupa ya kemarin paruh burung ya, ingat paruh burung memberi Berarti tanda. menghadap ke ini begini atau ke sini Bu ya? Ayo menghadap kemana? Ya nanti anak-anak bisa buka video yang kemarin lagi ya, jangan lupa. Nah, ini masih Bu. Nah, ini 1/3 dan 2/3. Besar mana? Ayo. Ini segini dong. Ya. Ini 2 kalinya Beri berarti tanda ya anak-anak. besar ini. Ini penyebutnya sama. Pembilangnya lebih besar yang ini. Berarti nilainya lebih besar yang ini. Ya. Apakah kamu dapat membandingkan pecahan yang berpenyebut sama dengan pembilang yang berbeda? Apakah yang dapat kamu simpulkan? Nah, ini sekarang. Ini 1/4, ini 2/4, ini 3/4. Ini 1 pembilangnya, ini 2 pembilangnya, ini 3 pembilangnya. Ternyata semakin besar pembilangnya, maka semakin besar nilai pecahannya apabila penyebutnya sama. Nah, anak-anakku semuanya, sekarang kalau sudah jelas, ini pekerjaanmu ya. Beri tanda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Atau kurang. Iya, dikerjakan di buku latihan, oke? Kalau ini doang, wah kayaknya kurang marem Bu. Saya pengen tambah 1 lagi Bu. Oh ini. Nah ini Bu, ini memberi benar atau salah yang sudah dibuat sama Pak Ahmad dan Bu Mariati ini. Kalau benar tuliskan huruf B, kalau salah tuliskan huruf S. Nah anak-anak semuanya, yang selanjutnya anak-anak semuanya, tadi malam di televisi ada berita tentang perakiraan cuaca. Jadi kita bisa tahu apakah esok cuaca cerah, berawan atau hujan. Wah, senang sekali kita bisa bersiap menghadapi cuaca esok hari. Nah, ini dia BMKG tentang perakiraan cuaca dan perubahan. Yuk, sekarang kita baca yuk. Di buku kita ada di halaman 118. Silakan Umar. Ya, mari anak-anak disimak ya. BMKG tentang perakiraan dan perubahan cuaca. Jakarta, Greeners, pengamatan cuaca di Indonesia dilakukan oleh Badan Meteorologi
Klimatologi dan Geofisika atau BMKG. Badan ini berkantor di Jakarta. Badan ini bertugas mengamati cuaca setiap hari. Badan ini mengamati cuaca di seluruh wilayah Indonesia. BMKG menjelaskan perakiraan cuaca pada bulan Januari. Secara umum, Indonesia berada pada puncak musim hujan. Namun, kenyataannya kondisi cuaca di Jakarta berubah-ubah. Terkadang hujan sepanjang hari berubah menjadi panas terik secara tiba-tiba. Seperti hari ini, cuaca cerah dan tidak ada hujan di wilayah Jakarta. Namun, kemarin hujan turun beberapa kali sepanjang hari. Nah, anak-anak semuanya, sekarang silahkan dibaca ulang. Kemudian kamu cari informasi yang ada di sana. Ada beberapa informasi yang berkait dengan cuaca ya Bu ya. Ya, silahkan anak-anak cari di berita tersebut. Setelah kamu temukan, nah kamu tuliskan di sini informasinya 1, 2, dan 3. Tulisannya yang bagus ya Iya, Nona. Iya. selalu. Latin. Latin. Umar masih menerima kiriman tugas Pak. Masih tulisannya belum Latin. Nah, Ya. kalau Pak Rahmat kemarin ada yang bagus lagi Bu. Ada yang diketik Bu. Ini. Aduh, jangan ya. Tetap ditulis Latin. tangan karena Pak Rahmat dan Bu Mara kepengen sambil melihat tulisanmu ya. Anak-anak sudah benar-benar bisa menulis dengan bagus apa belum, tulisannya bisa dibaca atau belum ya. Nah, anak-anak semuanya, saya kira dari ini belajar kita sampai sini dulu ya Bu Maria. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Yuk, sekarang kita refleksikan belajar kita hari ini. Nah, bagaimana perasaanmu mengikuti kegiatan hari ini? Menyenangkan kan? Kemudian, apakah menemukan kesulitan? Saya kira tidak ada ya Bu ya. Sudah dijelaskan semua sejak kemarin. Ada pecahan tadi, membandingkan pecahan ya, menyimpulkan, kemudian mencari informasi dalam bacaan, kemudian bersatu dalam keberagaman ya yang harus selalu kita jaga bersama-sama. Nah, anak-anak semuanya, apa yang masih belum kamu pahami? Saya kira sudah semua. Kemudian apa yang paling kamu sukai dalam kegiatan hari ini? Tentu berbeda-beda sesuai dengan keberagamanmu masing-masing, tapi tetap harus bersatu. Ya. Anak-anak semuanya, yuk kita akhiri belajar hari ini dengan berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak semuanya, tak lupa Pak Rahmat dan Bu Marianti mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semuanya. Dan saya secara pribadi minta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak semuanya. Umar juga anak-anak, kalau ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak, Umar minta maaf ya. Anak-anak, sebelum kita berpisah, yuk videonya di like terlebih dahulu dengan jempol yang ke atas, kemudian di-share pada teman kita, saudara kita, pada orang-orang yang ada di sosial mediamu. Kemudian jangan lupa yang tombol subscribe-nya masih merah, ayo bersama-sama dipencet tombol subscribe-nya. Sekian dari Pak Rahmat dan Bu Marianti, sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.